membungkus kediaman keluarga itu dalam keheningan yang megah. 3 bangunan berdiri kokoh di atas lahan yang luas. Rumah utama menjulang di tengah, dengan 2 paviliun mengapit di sisi kanan dan kiri. Masing-masing dipisahkan oleh taman yang terhampar bagai permadani hijau gelap di bawah siraman cahaya bulan. Jalur setapak batu alam membelah taman, berkelok pelan di antara semak-semak yang terpangkas rapi dan pohon-pohon tropis yang daunnya berdesir lirih tertiup angin malam. Arsa melangkah di depan dengan langkah panjang dan pasti. Punggung tegak, rahang terkunci rapat. Pria berusia sekitar 30 tahun itu memperkenalkan diri sebagai Kakak Hara. Nama yang membuat perut Rina bergolak setiap kali terdengar. Wajah Arsa tegas, garis rahangnya tajam, dan tatapan matanya memancarkan otoritas yang tak memberi ruang untuk dibantah. Kau akan tinggal di paviliun milik Hara. Suaranya memecah keheningan malam, datar dan tanpa kehangatan. Langkahnya tak melambat sedikit pun. Jangan pernah sekali-kali keluar. Istriku sering mengadakan pesta. Aku tak ingin teman-temannya tahu keberadaanmu. Rina berjalan beberapa langkah di belakangnya. Lengan memeluk tubuh sendiri. Cahaya lampu taman menerpa wajah berbentuk hatinya yang datar tanpa ekspresi. Mata sejernih telaga itu menatap lurus ke depan, tak membalas, tak memprotes. Angin malam menyisir rambutnya yang pendek seperti laki-laki. Bisakah aku pulang dulu? Rina memberanikan diri membuka suara, nyaris berbisik. Bajuku masih di rumah. Ia tak pernah bicara pada orang baru sebelumnya. Tapi ia benar-benar ingin pulang, bukan untuk baju. Ia ingin membujuk papa agar mengizinkannya aborsi. Bajumu tak akan terpakai di sini. Arsa menjawab tanpa menoleh. Stafku sudah kuminta membelikan tadi. Kau bisa lihat di ruang ganti kamar tamu. Semuanya sudah tergantung rapi di rak. Tinggal kau pilih. Rina tak menjawab. Setiap langkah yang membawanya lebih dekat ke paviliun itu terasa seperti langkah yang membawanya semakin jauh dari kendali atas hidupnya sendiri. Arsa membukakan pintu kamar tamu di dalam paviliun. Ruangan itu sudah tertata rapi. Tempat tidur besar dengan spray putih bersih. Lemari kayu jati gelap yang berdiri kokoh di sudut. Dan sebuah lampu tidur yang memancarkan cahaya hangat lembut dari atas nakas. Udara di dalamnya sejuk, berbau samar kayu dan linen segar. Ini kamarmu, ucap Arsa singkat. Apa ada orang lain di sini? Tanya Rina pelan, matanya menyapu ruangan dengan waspada. Mbok Minah yang akan membantumu di sini. Tepat saat itu, langkah kaki terdengar dari arah lorong. Seorang perempuan parubaya muncul di ambang pintu. Tubuhnya kecil namun tegap. Rambutnya disanggul rendah dan rapi. Wajahnya yang berkeriput tipis memancarkan kehangatan yang sudah lama tak Rina rasakan dari siapapun. Malam, Mas Arsa. Malam. Ini tamunya. Iya, dia akan tinggal di sini sampai melahirkan. Tolong bantu menyiapkan keperluannya. Baik, Mas. Mbok Minah mengalihkan pandangannya pada perempuan muda yang berdiri kaku di samping tuan mudanya. Mata perempuan itu datar, bak permukaan air yang tak beriak. Tapi ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang retak dan rapuh, terlalu dalam untuk bisa ditutup-tutupi. Sayang, Mbok Minah, ucapnya lembut. Rena. Jabatan tangan sekilas, dingin dan singkat. Nanti saya yang masakin Mbak Rina. Kalau mau request menu, nanti bilang ke saya. Enggak. Rina menggeleng cepat. Ia tak terbiasa dengan perhatian. Sepanjang hidupnya, perhatian selalu datang dengan harga yang tak mampu ia bayar. Arsa menatap Rina sekilas sebelum berbalik menuju pintu.
Akan kutinggal kau di sini. Ingat, jangan kemana-mana kalau tak ingin berakhir dengan tuntutan hukum. Bukan sekedar ancaman kosong, Arsa tak ingin Rina terpergok wartawan. Kanal-kanal berita tengah ramai membahas kasus perempuan itu. Dugaan kehamilan, video yang beredar di internet, nama hara yang terseret ke ranah publik. Arsa tak akan membiarkan nama keluarga mereka tergores lebih dalam lagi. Pintu tertutup. Langkah Arsa menjauh, menyisakan keheningan yang menebal di ruangan itu. Rina permisi masuk ke kamar, begitu Arsa pergi. Ia menutup pintu pelan, bukan dibanting, bukan didorong keras. Hanya ditutup dengan ketenangan yang menyimpan sejuta hal yang tak mampu ia ucapkan. Mbok Minah tertegun di luar. Perempuan muda itu tak tampak baik-baik saja. Bukan dari kata-katanya, Rina nyaris tak bicara. Tapi dari caranya bergerak, dari tatapan mata bak telaga mati, dari bahu yang membungkuk seolah menanggung beban yang tak kasat mata. Mbok Minah sudah mendengar dari para pembantu di rumah utama soal video itu. Mereka membacanya di kanal-kanal berita. Rina, korban pemerkosaan hara saat gala premier film di atas kapal Finisi Cruise. Rina, perempuan yang memilih mengunci rapat mulutnya tentang tragedi itu demi bisa terus melangkah ke lapangan dan bertanding bulu tangkis. Para pembantu masih tak habis pikir, bagaimana seorang gadis yang kehidupannya sudah diluluhlantakkan bisa mengangkat raket, mengayunkannya, dan berlari melintasi lapangan seolah tak terjadi apa-apa. Malam semakin larut, paviliun terasa semakin sunyi. Rina berdiri di dekat jendela, menatap keluar. Cahaya bulan jatuh ke taman, memandikan dedaunan dan batu-batu jalan setapak dalam balutan perak yang dingin. Dari jendela ini, ia bisa melihat siluet paviliun di seberang. Paviliun Arsa, tempat kehidupan pria itu dan istrinya berlangsung. Di antara dua bangunan, taman membentang sunyi, tanpa seorang pun. Perutnya keroncongan. Rina lapar. Ia tak terbiasa bermalam di tempat asing selain hotel-hotel menjelang turnamen. Dan di sana, ia selalu punya persediaan snack di dalam koper. Di sini ia tak punya apa-apa. Ia tahu, di luar kamar pasti ada kulkas dengan makanan, tapi kakinya tak mau bergerak ke arah pintu. Bagaimana kalau Mbok Minah masih terjaga? Bagaimana kalau perempuan itu menegurnya? Atau lebih buruk, bertanya. Rina tak terbiasa disapa. Ia tak terbiasa menyapa. Ia takut orang-orang akan menanyakan hal-hal yang tak mampu ia jawab. Maka ia tetap berdiri di sana, menatap bulan, membiarkan perutnya mengerang dalam sunyi. Rina tak kuat menahan lapar lebih lama. Ia beranjak dari jendela dan berjalan tanpa suara melewati kamar yang gelap, lalu membuka pintu kamar mandi. Cahaya neon putih menyala, menerpa wajahnya yang pucat dengan terang tanpa ampun. Ia menghindari cermin, tak ingin melihat perempuan yang terpantul di sana. Rina menyalakan keran wastafel. Air mengalir deras, jernih, dingin. Ia menunduk, mendekatkan mulutnya ke aliran air itu, dan menelan. Banyak-banyak, dalam-dalam. Seolah air bisa mengisi lubang di perutnya yang kosong. Tegukan demi tegukan, dinginnya air memenuhi kerongkongan, turun ke perut, memaksa diri menjadi pengganti makanan yang tak berani ia ambil. Ia terus minum hingga perutnya terasa penuh, hingga rasa lapar itu tenggelam di bawah berat air yang dipaksakan. Begitu perutnya cukup penuh, ia mematikan keran. Menyeka mulutnya dengan punggung tangan, Rina kembali ke kamar. Naik ke tempat tidur, menarik selimut putih hingga menutupi seluruh tubuhnya, dari ujung kaki sampai dagu. Seperti membangun benteng terakhir antara dirinya dan dunia di luar sana. Matanya terpejam paksa, napasnya diatur pelan-pelan.
Ia sedang tak ingin berpikir. Ia sedang tak ingin memikirkan hidupnya. Tidak malam ini, tidak sekarang. Maka ia memaksa dirinya tidur, berharap kesadaran segera meninggalkannya, membawanya ke tempat di mana tak ada seorang pun yang mengenalnya. Tak ada yang bertanya, dan tak ada yang perlu dijawab. Di balik tirai yang tak pernah terbuka, aku berdiri sendiri.